Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpala. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah sebuah alat yang terdapat di dunia kesehatan yang digunakan untuk bisa membantu terkaitnya dengan permasalahan sistem pernapasan. Lalu untuk masalah sistem pernapasan sendiri bisa seperti kesulitan bernapas, adanya sebuah kelainan yang dikarenakan oleh sebuah penyakit tertentu. Di sini juga ada teknologi tracheostomi. Tracheostomi pembuatan lubang pada trakea untuk membantu memberikan pernapasan bantuan. Tracheostomi bisa dilakukan pada penderita difteri akut yang dapat menyebabkan penyumbatan pada saluran pernapasan. Di sini juga ada teknologi pulmotor. Pulmotor, alat untuk melakukan pernapasan bantuan. Pernapasan bantuan biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sangatan listrik. Di sini juga ada teknologi kateter, oksigen kateter atau oksigen kanula. Alat yang digunakan untuk mengalirkan oksigen ke dalam lubang hidung. Terus di sini juga ada teknologi spirometer. Spirometer alat untuk mengukur secara langsung dan cepat kemampuan paru-paru seorang serta untuk keperluan diagnosa paru-paru yang normal. Di sini juga ada pengertian teknologi sistem pada kardiovaskuler. Teknologi elektrokardiogram atau EKG, penemuan pertama teknologi ini dari sistem peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia klinis. Ini adalah elektrogram atau EKG. Elektrokardiogram ini memiliki fungsi guna mengetahui struktural diri sistem peredaran darah manusia, mendiagnosis akan adanya sebuah gumpalan darah di dalam aliran pembuluh darah, arah aliran darah dalam tubuh, hingga mendeteksi aliran darah dari jantung serta pembuluh darah besar. Di sini juga ada teknologi angioplastik. Penemuan yang kedua akan adanya teknologi dari sebuah sistem peredaran darah manusia yang digunakan dalam dunia kesehatan adalah angioplastik. Bila ada mengalami masalah atau gangguan iskemia yang disebabkan oleh penyempitan namun tersumbat aliran peredaran darah karena tertimbul banyaknya lemak maupun zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka Anda dapat menggunakan metode penyembuhan dengan manfaatnya. Salah satu dari penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia yaitu angioplastik. Terus di sini juga ada teknologi transplansia jantung. Apabila jantung telah dinyatakan rusak atau mengalami kegagalan jantung, maka orang tersebut tentunya dinyatakan meninggal. Namun, bekas adanya teknologi sistem peredaran darah ini, maka ada tindakan medis yang namanya transplantasi jantung. Terus di sini juga ada teknologi terapi gen. Terapi gen juga menjadi salah satu pengobatan klinis yang mengatasi masalah pada sistem peredaran darah manusia dengan bantuan teknologi tertentu. Maka segala masalah tentang medis, terutama masalah pada peredaran darah manusia ini, akan dapat disembuhkan. Terus di sini juga ada teknologi scanning radioaktif. Scanning radioaktif atau pemindahan sistem peredaran darah dengan menggunakan bahan radioaktif lengkap memiliki tindakan scanning radioaktif yang menjadi salah satu dari penemuan teknologi sistem peredaran darah manusia ini sangat tepat apabila seorang pasien mengalami masalah yang cukup sering pada bagian sistem peredaran darah terbuka yang terfokus pada bagian jantung. Terus di sini juga ada teknologi pacemaker. Pacemaker sendiri merupakan sebuah alat bantu untuk detak jantung manusia yang kemudian alat tersebut
dipasang ke dalam organ jantung manusia, sehingga pacemakers ini membantu pasien untuk tetap dapat mengalirkan aliran darah ke seluruh tubuh secara sempurna meskipun dengan kondisi jantung yang bermasalah. Di sini juga ada metode kerja hematologi analyzer. Electrical impedance. Instrumen ini menggunakan metode pengukuran sel yang disebut volumetric impedance. Pada metode ini, larutan elektrolit yang telah dicampur dengan sel-sel darah dihisap melalui aperture. Di sini juga ada photometrik, mengukur jumlah Hb. Photometrik adalah pengukuran yang hanya digunakan untuk mengukur Hb saja dengan prinsip kerja berdasarkan absorbasi cahaya oleh fotodetektor. Terus di sini juga ada histogram atau kalkulasi, adalah pengukuran parameter. Selain yang di atas, metode pengukuran ini berdasarkan penjumlahan dari hasil-hasil yang didapat dari pengukuran oleh dua metode di atas. Metode ini dikenal dengan completer blood count atau CBC. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.